situ langsung berusaha menghindar dan langsung masuk ke mobil untuk menghampiri Caca untuk berlindung. Belum sempat nutupi pintu mobil, Mahdi ini ditusuk lagi sampai berkali-kali, teman-teman. Yang akhirnya Aci pun di situ nggak bergerak lagi, yang tersungkur di pangkuan Caca, teman-teman. Hai teman-teman semua, baik, kali ini Abang Jerry masih menemani sahabat Bang Jerry membahas kasus kali ini, kasus yang mengerikan terjadi pada Aci ini, teman-teman ya. Kasus asmara yang berujung di pengadilan, teman-teman ya. Tanpa banyak bacot, kita akan memasuki ke dalam pembahasannya, teman-teman. Let's go. Oke teman, Bang Jerry akan ngajak kalian bahas kasus mereka ini yang semuanya berawal dari kisah manis sampai berakhir jadi tangisan penyesalan di pengadilan, teman. Karena satu kasus besar yang menimpa mereka yang emang gila. Semoga dari kasus ini ada pembelajaran yang bisa kita petik, bisa jadi edukasi untuk kita semua, teman. Supaya kita bisa terhindar dari yang kayak mereka yang mereka alamin dari kasus yang udah kita bahas, teman ya. Sebut saja namanya Nasarudin yang dikenal dengan panggilan Aci, yang tinggal di Kota Arso, Kabupaten Kerum, Papua, teman. Di sana dia ini seorang perantau yang berasal dari Sulawesi Selatan, tapi udah di Papua itu selama puluhan tahun, teman. Bahkan banyak keluarganya juga yang saat itu udah tinggal di Papua. Di sana Aci ini punya toko emas yang terbilang sukses, bahkan sampai beberapa punya karyawan. Berkat toko emasnya ini juga kehidupannya pun yaitu secara finansial ini juga membaik. Dan dia juga punya ART, seorang ibu-ibu yang juga perantau berasal dari Mojokerto, teman. Tapi kehidupannya sulit yang harus membiayai dan menafkahi anaknya. Aci juga seneng dengan ART ini karena rajin dan sopan, teman. Dan jujur, apalagi setelah Aci tahu ternyata ART ini punya anak perempuan yang bernama Caca yang saat itu masih SMP. Aci pun langsung suka dengan anak ART ini karena Caca ini memang cantik dan sopan. Aci juga langsung menduga kalau Caca ini kayak jauh-jauh dari ibunya, yaitu jujur, pastinya setia. Dari sini Aci ini mulai suka dan langsung minta izin ke orang tuanya kalau Aci yang saat itu masih lajang, yang berusia 33 tahun, berniat mau menikahi Caca. Yang saat itu dia ini masih SMP. Ibunya Caca pun langsung menyetujui karena dia tahu kalau Aci ini orangnya baik dan setia. Yang akhirnya di tahun itu, di tahun 2011, mereka pun menikah. Tapi setelah nikah, Caca ini tetap melanjutkan sekolahnya, bahkan sampai dia lulus SMA yang semuanya dibiayai Aci. Bahkan setelah menikah, kehidupan Caca pun itu langsung membaik secara instan karena Aci ini selalu menuruti apa yang dia mau. Misalnya kayak mempercantik diri, bahkan hatinya juga sampai membiayai Caca ini oplas untuk merubah postur tubuhnya, dengan tujuan untuk dia bisa buat pengakuan di bio Instagramnya kalau dia ini keturunan Bugis Tionghoa. Dan juga Caca ini dikasih mobil pribadi dan juga rumah itu dalam waktu yang singkat. Caca yang sebelumnya gadis desa itu langsung berubah jadi wanita sosialita, teman, dengan gaya hidup yang super mewah. Bahkan ibunya Caca juga saat itu sudah nggak harus jadi IRT lagi, teman, karena kebutuhan biayanya semuanya ditanggung Aci yang saat itu udah jadi menantunya, teman. Bukan jadi tuannya lagi, tapi yang sayangnya karena Caca yang saat itu masih belum sepenuhnya dewasa, teman, dalam mengartikan sebuah pernikahan. Jadinya di tahun-tahun pertama mereka setelah menikah, Caca ini mulai berani selingkuh dengan lelaki lain seusianya, teman. Bukan cuma sekali, tapi sering. Bahkan perselingkuhannya pun itu sampai beberapa kali ketahuan dengan Aci, teman. Bahkan keluarganya Aci pun awalnya Aci ini memaafkan karena dia ini paham Caca yang memang terlalu muda untuk jadi seorang istri, karena di usia yang saat itu masih SMA, teman, dan bergaul dengan teman-temannya yang juga masih SMA. Ya pastinya dia sulit melepaskan dunia mudanya secara total, teman. Karena Aci ini tetap berusaha meyakinkan, merangkul, bahkan mempercantik Caca ini untuk dia ingin mengulangi perselingkuhannya lagi, teman. Tapi peringatan lembut sebelumnya ternyata membuat dia ini nggak kapok, karena setelah itu lagi dan lagi Caca ini masih selingkuh, teman. Jadi Aci yakin ya Caca akan mengerti dan setia kalau emang dia ini udah di fase dewasanya, teman. Terus setelah beberapa tahun menikah, hubungan mereka pun masih langgeng, biarpun hubungan mereka itu selalu diwarnai dengan perselingkuhan yang dilakukan Caca ini.
Akhirnya mereka pun punya anak. Disinilah Caca ini bukan cuma seorang istri, tapi sekaligus udah jadi ibu, teman. Dengan harapan Caca ini bisa menjadi lebih dewasa lagi. Tapi ternyata juga karena di tahun itu, yang udah di tahun 2020, lagi dan lagi Caca ini tergoda dengan cowok asal Afghanistan yang dia kenal di Instagram, teman, yang bernama Mahdi, teman ya. Mahdi Marbane. Jadi Mahdi ini WNA yang berasal dari kota Kabul, Afghanistan, yang merantau ke Indonesia sejak tahun 2019. Karena kakaknya yang tinggal dan punya kafe di Jayapura, Papua, jadi dia ini tinggal dengan kakaknya dengan status pengangguran. Selama jadi pengangguran, inilah Mahdi yang sadar kalau wajah asingnya disukai dengan banyak cewek Indonesia. Jadinya dia pun emang nyari cewek-cewek lokal yang kaya yang ada di wilayah Papua, niatnya emang mau diporotin. Disinilah dia ngelihat ada cewek cantik sosialita, yaitu Caca, yang langsung dia deketin melalui Instagramnya. Dan juga Caca pun langsung merespon, bahkan suka, dan mereka pun kenalan yang akhirnya deket ya segampang itu, sampai akhirnya secara diam-diam mereka pun ketemu di tahun itu yang udah di tahun 2020. Disinilah persingkuhannya dengan Mahdi ini pun dimulai, yang mana inilah sebab akibat dari kasus ini. Mereka pun mulai sering ketemuan, bahkan check-in. Mahdi pun mulai sering merotin Caca, sampai itu gaya hidup pun berubah drastis karena dibiayai Caca. Karena saking tergila-gilaan si Caca ini sampai ngirim uang sebesar puluhan juta setiap bulannya untuk Mahdi ini, teman. Bahkan beberapa kali dia transfer untuk Mahdi menggunakan rekeningnya si Aci ini, teman. Saking beraninya dan saking tergila-gilanya dia ini dengan Mahdi, bahkan ya sampai ngebeliin moge ini motor seharga ratusan juta. Bahkan Aci juga pernah nganterin Caca ini ke sebuah hotel yang ada di Jayapura untuk Caca ini merayakan malam tahun baru 2021 berdua dengan Mahdi ini, teman. Tapi saat itu ya Aci nggak tahu dengan siapa Caca ini merayakan malam tahun baru. Setelah tahun baru inilah ngebuat Caca ini makin tergila-gila lagi dengan Mahdi ini. Mahdi ini ngebuat tato di lengannya yang bertuliskan puisi romantis dengan singkatan nama Caca ini. Yang pastinya ini ngebuat Caca ini makin gila lagi, sampai mereka pun mulai berusaha gimana caranya mereka ini untuk bisa ketemu lebih sering dan lebih gampang lagi, teman. Yang akhirnya di bulan Februari di tahun itu, di tahun 2021, Caca nyuruh Mahdi pindah dan ngasih uang untuk Mahdi untuk ini bisa ngekos di dekat rumahnya Caca, teman, yang ada di kota Arso, supaya mereka ini lebih mudah ketemu setiap harinya. Semenjak Mahdi ditinggal di situ, Caca pun setiap hari datang ke kosnya tanpa sepengetahuan suaminya, teman. Jadi hubungan mereka pun di sini makin deket lagi. Tapi sampai di sini mereka pun masih belum puas lagi, karena di sinilah mereka pun mulai berencana hal yang lebih gila lagi. Gitu juga Mahdi yang tergila-gila dengan harta suaminya Caca ini. Jadinya di sini mereka pun mulai merencanakan untuk menghabisi Aci supaya Caca ini bisa sepenuhnya menguasai harta Aci dan nantinya bisa menikmati harta Aci ini bersama Mahdi. Jadi ini dimulai di bulan April di tahun itu. Mereka pun udah siap beraksi dengan rencana yang udah mereka siapkan. Jadi rencana Mahdi akan berpura ngerampok toko emasnya Aci di saat Aci ada di tokonya untuk ditusuk, teman. Sedangkan Caca tugasnya ngasih info di saat tokonya udah sepi untuk mereka beraksi. Jadi mereka pun mulai nunggu tokonya sampai benar-benar sepi, tapi tokonya itu selalu ramai, teman. Yang akhirnya gagal karena mereka ini sama sekali nggak nemu celah. Beberapa hari kemudian mereka pun nemu cara lain yang dengan menggunakan racun. Jadi mereka ini beli obat kutu air. Setelah itu Caca ini memasukkan obat kutu air itu ke susu, menghidangkan susu itu untuk Aci. Tapi setelah Aci minum susunya nggak ada reaksi apapun. Jadi di sini ternyata kayaknya nggak tahu kalau racun dan susu itu bakal netral, teman. Pantas mereka cocok karena masih gagal. Akhirnya mereka berdua nyari dukun, santet. Bahkan Caca sampai ngebayar dukun itu sebesar 50 juta untuk menyantet Aci. Setelah itu mereka pun nunggu reaksinya, tapi sampai berhari-hari nggak ada reaksi apapun. Aci di situ masih sehat-sehat aja. Karena ini mereka pun balik lagi ke dukun itu untuk tambah 50 juta lagi supaya santet bisa benar-benar berhasil. Tapi tetap aja nggak ada reaksi apapun, yang padahal Caca udah ngabisin 100 juta untuk ngebayar dukun santet karena terus-terus gagal. Akhirnya Caca ini datang ke kosannya Mahdi untuk ngomongin soal ini dengan lebih serius lagi dan mikirin gimana cara yang paling ampuh. Akhirnya mereka pun kepikiran dengan cara
pertama pura-pura ngerampok, tapi kali ini ngerampoknya bukan di toko emas tapi di jalan. Bahkan Mahdi ini saat itu sampai ngebayar 2 orang untuk ngebantuin eksekusinya setelah mereka siap dan susunan rencana yang akhirnya di tanggal 28 Juni di tahun 2021, tepatnya di hari Senin sore, Caca ini ngajak keluar untuk memeriksa mata di apotek Kimia Farma yang ada di Jayapura, teman. Lalu di jam 5 sore harinya yang udah mulai gelap, mereka pun berangkat, sedangkan Mahdi udah bersiap juga dengan 2 orang yang udah siap bantu, bahkan untuk ngerental mobil Avanza warna hitam yang mulai ngebuntuti mobil Aci dan Caca ini. Sejak mereka nyampe di apotek di jam 7 malam, Caca pun selesai berobat di apotek itu. Caca ini langsung ngabarin Mahdi untuk siap-siap karena mereka mau jalan pulang. Tapi Mahdi nyuruh Caca untuk pulang lebih malam lagi karena saat itu situasi jalan pulang masih belum sepi. Karena ini Caca pun ngajak suaminya ke Mall Matahari Jayapura untuk makan dan beli parfum untuk ngulur waktu. Setelah itu di jam setengah 10 malam, setelah mereka ini memastikan jalan pulang sepi, barulah Caca ini ajak Aci pulang. Di jalan pulang, Mahdi terus membuntuti mobil mereka yang sudah siap beraksi. Di saat mereka memasuki jalan yang sepi, mobil Mahdi pun itu nyetopin mereka. Mahdi yang berpura-pura jadi polisi langsung turun dari mobil, nyuruh Aci keluar dari mobil. Karena merasa nggak ada yang salah apapun, dengan PD-nya pun langsung turun, dan situlah Mahdi langsung nusuk perutnya berkali-kali. Aci pun di situ langsung berusaha menghindar dan langsung masuk ke mobil untuk menghampiri Caca untuk berlindung. Belum sempat nutup pintu mobil, Mahdi ini tusuk lagi sampai berkali-kali lagi. Yang akhirnya Aci pun di situ nggak bergerak lagi, yang tersungkur di pangkuan Caca. Yang mana di situ Caca ini nggak ngapa-ngapain. Setelah memastikan Aci yang sudah nggak bernapas lagi, Mahdi ngambilin tasnya Caca dan beberapa barang berharga yang ada di mobil itu. Karena mereka memang sudah setting seolah-olah ini perampokan. Setelah itu Mahdi ini langsung balik ke mobilnya. Tapi nggak langsung jalan, di dalam mobil Mahdi ini masih sempat ngebersihin bajunya dan wajahnya dari noda merah. Sedangkan Caca di mobilnya juga benar-benar ngapusin semua jejak Mahdi yang tertinggal di mobil itu. Terus di situ juga tiba-tiba ada kendaraan lain yang lewat. Disinilah perannya Caca baru dimulai. Di sini Caca ini langsung pura-pura keluar dari mobilnya, minta tolong. Pengendara itu pun langsung berhenti dan berusaha nolong. Yang kaget yang ngelihat kejadian itu, tapi bagusnya si pengendara ataupun langsung merekam situasi kejadiannya. Niatnya supaya dia yang ngebantu, enggak dituduh pelaku dari kejadian ini karena memang ada rekamannya. Sedangkan Mahdi yang ngelihat ada kendaraan lain yang berhenti dan ngebantu, di situ dia pun langsung buru jalan mobilnya dan kabur. Di situ Caca nangis, histeris minta tolong, ngakunya kalau suaminya itu ditusuk perampok. Pengendara itu pun langsung buru-buru nelpon polisi. Mereka pun minta tolong ke pengendara yang lain lagi. Akhirnya mereka pun membawa tubuh Aci ke rumah sakit yang ada di Jayapura, teman. Di rumah sakit polisi pun mulai berdatangan. Caca pun langsung ngabarin keluarganya Aci kalau mereka baru saja kerampok pada malam itu juga. Keluarga Aci pun mulai berdatangan, yang mana malam itu rumah sakit itu benar-benar ramai karena kejadian ini ya diwarnai dengan tangisan. Setelah tahu suaminya udah menghembuskan napas terakhirnya, yang mana emang skill acting sandiwara benar-benar berhasil meyakinkan semua orang yang ada di situ. Sampai banyak kasihan dengan dia juga, yang awalnya dia ini dianggap sebagai istri korban. Caca pun langsung ditenangkan setelah dipastikan ternyata Caca ini selamat tanpa ada luka apapun. Setelah Caca mulai tenang, polisi pun mulai nanya ke Caca gimana kronologis kejadiannya. Dengan isak tangisnya, Caca pun menjelaskan ke polisi kalau mereka dirampok dengan orang yang gak mereka kenal. Bahkan dia ngaku yang gak sempat melihat gimana ciri-ciri wajah pelakunya dan juga gak ngelihat plat jenis mobil pelakunya. Tapi yang ngebuat polisi mulai merasa janggal, Caca sama sekali nggak ada luka apapun. Sedangkan di tubuh Aci itu ada 27 tusukan yang dianggap janggal. Kenapa? Karena pada umumnya perampok akan berusaha mengeksekusi semua korbannya yang bisa aja jadi saksi. Tapi Caca ini sama sekali nggak terluka, yang nunjukin kalau pelakunya nggak berniat, bahkan nggak berusaha menyerang Caca yang bisa aja dia ini jadi saksi. Sedangkan di tubuh Aci yang ada 27 tusukan yang dianggap aneh. Dari sinilah polisi pun mulai mencurigai kalau kasus ini kemungkinan besar bukan kasus perampokan biasa, dan polisi pun terus mendalami penyelidikannya dengan menginterview semua keluarga Aci untuk memastikan apakah Aci ini punya musuh atau pesaing bisnis yang berpotensi bisa melakukan ini semua. Ternyata pengakuan keluarganya kalau Aci ini nggak pernah punya musuh, tapi emang sering bermasalah dengan istrinya sendiri. Karena Caca yang sebagai istrinya itu udah berkali-kali selingkuh, yang membuat mereka ini jadi sering bertengkar.
Disinilah kecurigaan polisi pun mulai makin dalam lagi, yang mengarah ke Caca yang seolah-olah ini semacam susunan puzzle dari kejanggalan Caca yang tanpa ada luka apa-apa, yang kemungkinan besar ini ada hubungannya. Sedangkan saat itu Caca selalu kelihatan histeris, stres, bahkan sampai linglung, bahkan sampai di proses pemakaman. Disitulah Caca selalu kelihatan kayak belum bisa move on, kayak nggak terima kehilangan suaminya. Bahkan keluarga suaminya pun sudah ikhlas, tapi di situ polisi pun ngamatin dan menyelidiki kasus ini yang memang sempat buntu karena nggak nemu bukti. Baru sampai beberapa hari ke depan setelah kejadian, akhirnya polisi pun nemu titik terang baru, karena si pengendara yang sempat ngebantuin Caca tadi, yang mana dia sempat ngerekam situasi kejadian di sini. Pengendara ini ternyata nyerahin video yang ngerekam itu ke polisi. Dari video inilah yang ternyata sempat kerekam mobil Avanza hitam yang dikendarai pelaku yang sedang kabur, dimana mobil itu mirip dengan mobil yang sempat kerekam di CCTV apotik di saat Caca dan Aci ke apotik, yang memang kelihatan kalau mereka diikutin dengan satu mobil Avanza hitam yang mencurigakan. Yang syukurnya di CCTV itu polisi pun berhasil menganalisa plat mobilnya, teman. Dari situlah polisi pun mulai menelusuri pemilik mobil itu, yang ternyata mobil itu dari usaha rental, teman. Dengan bantuan pemilik rentalnya, polisi pun nemu informasi kalau yang rental mobil itu di waktu kejadian orang warga negara Afghanistan yang bernama Mahdi. Mereka dari sini udah ngantungi identitasnya, langsung memburu Mahdi. Nggak butuh waktu lama, akhirnya polisi pun berhasil nangkap Mahdi di Bandara Pani Jayapura. Yang saat itu Mahdi ini ditangkap yang sedang nunggu keberangkatan pesawatnya, teman. Saat itu udah berencana kabur ke Makassar di Sulawesi Selatan, teman. Setelah diperiksa dan diinterogasi habis-habisan, akhirnya Mahdi pun menyerah dan mengakui semua. Bahkan dia mengaku kalau ini dia lakukan bersama pacarnya, yaitu Caca, yang ternyata benar apa yang udah dicurigai penyidik selama ini. Yang setelah itu polisi pun langsung menangkap Caca di rumahnya. Setelah diperiksa dan diinterogasi juga gak ada pilihan lain selain harus mengakui semuanya. Saat itu semua keluarganya Aci, bahkan warga di sana benar-benar kaget. Ternyata pelakunya selama ini istri Aci yang itu sendiri, yang justru orang yang paling histeris dari kejadian ini. Dan yang paling ngebuat keluarga Aci ini marah, itu semua dia lakukan demi merebut harta suaminya yang untuk bisa hidup bergelimang harta bersama selingkuhannya. Karena mereka semua tahu Aci lah yang ngebuat hidupnya makmur, bahkan hidup ibunya juga yang nggak harus jadi IRT lagi. Dan keluarga Aci juga ternyata sejak lama sudah nggak suka dengan Caca ini karena dia sering selingkuh. Tapi justru Aci lah orang yang paling depan ngebela dia, bahkan berusaha memahami Caca ini. Tapi justru inilah balasan cuman karena cinta butanya ke warga Afghanistan ini, teman, yang berniat emang nyari cewek lokal untuk dia perhatian, yang cuma dengan modal tampangnya yang ngebuat dia yakin kalau dia ini bisa dengan mudah menaklukkan cewek lokal. Jadi karena ini akhirnya mereka berdua pun jatuhin hukuman penjara seumur hidup dengan kisah cinta buta ini. Semoga Abang Jerry membahas kasus ini ada manfaat baiknya, teman. Kita petik manfaat baiknya, manfaat jeleknya kita tinggal, teman. Mungkin cukup Abang Jerry membahas kasus pada kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Abang Jerry. Yang sudah subscribe Abang Jerry doakan semoga panjang umur, sehat selalu, dan dimurahkan rezekinya. Sampai jumpa teman semua.